Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue Grady, dan video kali ini gue pengen ngobrol-ngobrol tentang Honda Civic FD tahun 2009. Dan ini yang tipe FD2, jadi dia 2000 cc. Mau tau lebih lanjutnya? Yuk ikut gue yuk. Oke, sebelumnya thank you banget ke Fikri. Halo. Ya, ini teman gue yang udah minjemin si Honda Civic. Thank you ya buat mau di videoin. Oke, sekarang kita lihat langsung ke bagian luarnya dulu ya. Nah, buat kalian para fans Honda Civic itu harus merasa bersyukur gitu, karena kita buat market Indonesia kita dapat bentuk yang sama kayak di Jepang, jadi bentuknya JDM persis. Karena kalau misalnya di Amerika itu bentuknya kayak lebih culun gitu loh, lampunya cuman rata, terus tarikan garisnya lebih ya nggak ada tajam-tajamnya gitu ya. Kalau ini persis kayak di Jepang, bentuknya kayak gini, dan persis juga kayak Civic Type R ya, jadi ini tanpa body kit aja gitu. Nah, sekarang kita lihat ke bagian depannya dulu ya. Lampunya ini banyak yang ngomong kayak mata elang katanya, ya memang mirip sih. Terus dia lampunya di sini masih batoknya reflektor, dan dia bohlamnya itu udah HID. Kalau yang tipe 2000 cc, kalau yang 1800 itu dia masih halogen. Nah, terus kita lihat ke bagian bawahnya, karena ini yang facelift jadi dia fog lampnya bentuknya bulat gini ya. Kalau misalnya sebelum facelift dia bentuknya agak mengotak, tapi kalau yang 1800 dia belum ada fog lampnya. Nah, terus grillnya juga beda sama yang pre-facelift. Kalau misalnya kalian perhatiin ya di sini ya, ini tuh sebenarnya udah ada cikal bakalnya solid wing face deh. Dia belum pakai bahasa desain solid wing face, tapi di sini tuh kayak udah ada cikal bakalnya gitu. Garis-garis tekukan kotak-kotaknya tuh mirip gitu. Nah, terus bedanya lagi yang facelift sama yang pre-facelift itu bagian sininya dia kayak cemberut gitu ya. Kalau misalnya yang sebelum facelift dia bentuknya kayak senyum gitu. Dan ini bumpernya jadi lebih mirip sama yang Civic Type R gitu. Nah, sekarang kita lihat ke bagian sampingnya. Ini gue suka banget sama profil sampingnya Civic FD ini ya, karena dilihat deh kayak slick banget gitu, aerodinamis banget, licin. Dan ini bentuk kayak begini tuh sampai sekarang menurut gue dia belum ngebosenin. Meskipun dia kan di Jepang tahun 2005 ya, sampai sekarang tuh berarti dia udah 15 tahun umurnya, tapi desainnya tuh kayak masih timeless, kayak masih enak dilihat gitu. Gue masih demen, jujur aja, masih pengen ini. Terus kita lihat ke bagian peleknya dulu ya. Peleknya ini karena dia yang tipe 2000 cc, jadi dia palang 5, terus ada bolong-bolongnya gini. Kalau yang 1800 dia nggak bolong-bolong, cuman palang 5 biasa. Dan ukuran bannya itu 205 55, ringnya 16 ukurannya. Dan kata ownernya ini udah pernah ganti disc brake-nya 2 juta sepasang katanya. Kita lihat ke bagian wipernya. Dia keren ya. Jadi bukan kayak mobil pada umumnya yang buka wipernya tuh begini, dia tuh dari tengah gitu loh. Tuh, kayak palang kereta api dari tengah. Terus kita lihat ke bagian spionnya. Ini spionnya dia nempelnya ke pintu, bukan ke pilar A. Kalau menurut Honda ini struktur kayak begini nih, bentuk pilar A yang kayak gini yang tebal dan lebih landai, ini katanya lebih rigid. Jadi mobilnya lebih kaku. Dan tipe 2000 cc dia lampu sennya ada di sini. Kalau yang 1800 dia masih nempel di fender. Rem belakangnya dia udah cakram, ukurannya juga sama main depan. Nah, terus bagian sini juga keren ya, landai gitu, lurus. Terus di sininya kayak lancip tajam gitu. Kayak udah ada ductile tapi bawaan dari bodinya gitu ya. Sekarang bagian belakangnya ini karena dia yang facelift, jadi lampunya dia bentuknya ini kayak segi 8 gitu ya, ada 2 biji. Kalau misalnya yang pre-facelift dia bentuknya bulat. Kalau gue sih pendapat pribadi sih, gue lebih demen yang bulat gitu, kelihatan lebih sporty. Tapi kalau ini juga malah kelihatan lebih mewah gitu ya, karena agak mengotak-ngotak. Dan dalamnya memang kelihatannya kayak LED, tapi dia sebenarnya masih bohlam halogen biasa. Cuman karena dia multi reflektor tuh banyak dipatul-patulin, kelihatannya kayak LED gitu. Dan ini tahun 2009 itu keren banget lampu kayak gini. Terus di sini ada emblem 2.0, ini 2000 cc tandanya. Di bagian bawahnya ini knalpotnya udah ada cutternya, dia lubangnya 2 ya. Kalau yang 1800 dia belum ada muffler cutternya gitu. Dan antenanya ada di mana? Di depan nggak ada, di belakang juga nggak ada. Ternyata ada di kaca belakang. Dia di glass pane, dia ada di bagian sini nih, daerah-daerah sini lah. Jadi antenanya di bagian situ, keren ya. Sekarang kita buka bagasinya, dia masih pakai kunci ya. Jadi buka pakai kunci atau buka dari dalam gitu. Dia belum ada tombol elektrik. Kita buka. Nah, ini dia bagasinya. Lega loh, sampai ke dalam gitu. Nah, ini juga dia di bagian bawahnya ada toolkit, dan di bagian bawahnya ada spare tire yang full size. Terus enaknya lagi ya, si Civic ini masih dibawa sampai sekarang sih kepraktisannya. Itu bagian sini
kita bisa tarik dan jok tengahnya nanti kelipet. Nah, itu tinggal kita dorong aja sebenarnya. Dan dia bisa rata lantai. Jadi bisa bawa barang yang gedean gitu, bisa masuk sampai ke kabin gitu, tembus dia. Oke, sekarang kita lihat ke bagian mesinnya aja, yuk. Nah, buat buka kap mesinnya, itu bukanya kan ada di sini ya. Tapi gue minta tolong sama ownernya. Karena penyakitnya FD itu gampang patah. Nah, tuasnya gampang patah, katanya udah keras. Nah. Oke, siap. Ngeri banget, keras banget. Iya, udah keras. Oke, sekarang kita lihat ke bagian mesinnya ya. Nah, sekarang bagian mesinnya, bentuknya covernya rapi banget ya. Dan ini bentuknya mirip juga sama mesinnya Civic yang Type R. Karena kodenya sama, dia K20Z, kalau yang Type R itu K20A gitu. Yang ini K20Z2, tapi tenaganya beda. Kalau yang ini, dia tenaganya 155 horsepower dan torsinya itu 190-an Nm gitu. Tapi dibandingin sama yang 1800, dia cuma beda sekitar 15 HP gitu. Bagian sini dia udah ada peredamnya dan udah dicat juga. Performa mesinnya kayak gimana nanti kita coba pas nyetir. Sekarang kita lihat ke bagian interiornya, yuk. Wah, oh ya, dia kuncinya kayak gini, persis kayak Mobilio sama Brio. Nah, bagian dalamnya kita nyalain dulu nih ya. Nah, tutup dulu pintunya. Oke, jadi interiornya tuh kayak gini. Jujur aja gue masih demen sampai sekarang. Jadi mobilnya tuh keluar pas gue masih sekolah ya dulu ya. Ini gue demen banget ngeliat interiornya, sampai sekarang pun gue masih demen. Tapi memang sih ya, Honda yang di bawah tahun 2010 itu dia kalau desain dashboardnya tuh kayaknya keren-keren banget gitu. Fungsional, terus futuristik gitu ya. Makanya dia sampai sekarang aja masih keren gitu menurut gue. Dan yang gue suka itu di bagian sini ya. Kita lihat cluster instrumen tuh dia 2 tingkat. Keren banget. Jadi yang atas speedometer, jadi kita bisa fokus pas lagi nyetir, atas ngeliatin speedometer doang. Yang bawah tuh tachometernya gitu. Dan dia semenjak yang facelift dia udah ada MID-nya. Di sini kita lihat dia kilometernya udah 152.000 ya. Jadi mobil ini memang sering dipakai. Nah, ada temperatur di luar, terus ada konsumsi bahan bakar dia 1:8,6 km per liter. Jadi buat mesin 2000 cc nggak irit-irit banget tapi normal lah ya. Trip B, ya balik lagi ke situ. MID-nya infonya cuman itu aja. Terus ada indikator gear matic-nya di sana. Dan untuk yang tipe 2000 cc ini dia setahu gue cuman ada yang tipe matic-nya doang. Kalau yang manual tuh yang 1800 adanya. Di sini setirnya dia belum ada pencetan apa-apa, jadi masih biasa. Ini mirip sama setirnya GE ya, sama BRV yang baru juga kalau nggak salah yang Prestige. Setirnya mirip-mirip kayak begini nih. Oke, terus di bagian belakangnya dia ada pedal shift. Ada pedal shift ya. Yang tipe 1800 ataupun yang 2000 dia dua-duanya ada pedal shiftnya. Terus, bedanya di sini. Kalau yang tipe 2000 dia ada vehicle stability assist bagian sini. Kalau yang 1800 dia belum ya. Nah, yang tipe 2000 juga dia ada list di sini nih. List silver kayak gitu. Nah, terus dia spionnya juga udah auto retract ya. Terus kita lihat ke head unitnya, dia standarnya memang kayak begini, bawaan. Jadi ini belum diganti. Mereknya tapi udah aftermarket Kenwood. Belum ada layarnya, belum ada Bluetooth-nya juga. Dan yang pastinya nggak ada kamera mundurnya juga karena belum ada layarnya ya. Oh ya, dia juga nggak ada sensor parkirnya ya, tadi gue lupa jelasin di bagian belakang. Lalu bagian sini, kalau misalnya tipe 2000 cc dia udah digital kayak begini. Kalau yang 1800 dia masih tombol-tombol semua. Dan ini tuas rem tangannya keren banget loh. Nih, lihat deh. Bentuknya kayak gitu. Unik ya. Di bagian sini dia ada storage-nya, dan ini kalau dipencet keluar cup holder. Ya, kejepit. Ya, kayak begitu. Ini armrest-nya juga dia bisa diatur maju mundur gitu. Lihat ke bagian kursinya, kalau yang tipe 2000 cc dia udah dilapisin sama kulit ya. Kalau yang 1800 dia masih fabric, dan bagian sandarannya sini dia ada bolongnya gitu. Beda sama yang 1800 dia nggak ada ya. Nah, terus di bagian situ itu kan ada kayak lubang speaker ya di ujung-ujung situ. Itu kata ownernya itu nggak bunyi. Jadi cuman dummy katanya. Nggak ada speakernya. Speaker tuh katanya cuma 4. Oke, terus sebelum melihat ke baris keduanya, di sini dia buat bukaan bagasi sama bukaan bensin itu tuasnya sama. Cuma pengoperasiannya kalau mau buka bagasi itu ditarik, kalau misalnya mau buka tangki bensin itu dipencet gitu. Oke, sekarang kita lihat ke bagian baris keduanya. Yuk. Oke, kursi baris keduanya sih dia dapat sandaran 2 buah gitu, dan di sini juga ada armrestnya. Dan ada cup holdernya 2 buah di armrestnya. Dan ini posisi duduk baris keduanya itu lumayan rebah ya. Tapi dia nggak bisa diatur nih recline-nya, jadi udah fix kayak begini aja. Slidingnya juga nggak ada. Ya, mentok kayak begini aja.
Terus di bagian sampingnya di sini ada storage nih, dia bisa naruh botol, tapi bukan cup holder sih ini, dia nggak ada tempat buletannya gitu. Belum ada AC di bagian sini. Oke, kira-kira itu aja buat baris kedua. Sekarang kita langsung coba nyetirnya. Yuk. Oke teman-teman, sekarang kita ngomongin si Civic FD ini sambil nyetir ya. Oke. Jadi Civic FD ini udah Civic generasi ke-8. Dan Civic FD ini dia tuh Civic terakhir yang bener-bener desainnya tuh Jepang gitu, JDM banget. Karena setelah generasi Civic FD ini, Civic FB sama sekarang tuh yang FC, itu udah terinfluence sama desain-desain gaya Amerika atau gaya-gaya Eropa gitu ya. Jadi udah nggak Jepang-Jepang banget. Dan seperti yang gue ngomong di luar tadi ya, gue tuh suka banget sama nih mobil. Karena umurnya udah 15 tahun, desainnya tuh udah 15 tahun. Tapi sampai sekarang, gila, masih keren banget. Bahkan kalau dibandingin sama Civic yang sekarang, yang FC atau Civic Sedan, Civic Turbo, memang kalau menurut gue ya, ini opini pribadi nih, kalau misalnya Civic Turbo itu memang pertama kali ngeliat, wih keren banget, lancip-lancip, tapi cepet bosen gitu ngeliatnya, karena terlalu striking gitu ya. Kalau yang ini tuh, gila, dari dulu sampai sekarang gue masih naksir jujur aja. Elegan, sportinya dapet, JDM-nya juga dapet, dan gaya-gaya tarikan Honda-nya juga dapet. Sampai ke nyetir-nyetirnya ini karakternya masih Honda banget gitu. Kita bahas pelan-pelan dulu ya, dari posisi berkendaranya. Posisi berkendaranya si Civic ini, gila, ini ergonomi banget. Jadi kakinya ini tuh dia ngelonjor dan berasa sporty bawaannya. Dan kursinya ini memang di posisinya agak rendah, tapi dia bisa diatur sih posisinya, bisa naik turun. Posisi dari tangan ke setir ini juga dia enak banget. Karena di pengaturannya juga bisa tilt dan teleskopik ya, jadi bisa disesuaikan sesuai selera kalian dan postur tubuh kalian gitu. Ini posisinya bener-bener selera gue banget nih. Ini udah proper banget kayak gini. Mungkin yang agak bermasalah kalau misalnya orang yang tinggi badannya itu di bawah 170 cm ya. Karena memang posisi duduk Civic ini dia agak rendah. Jadi kalau misalnya visibilitas mungkin agak terganggu kalau misalnya orangnya kurang tinggi gitu. Terutama nih di bagian pilar A-nya nih dia tebal banget gitu ya, karena ngejar bodi yang kaku gitu. Ini jadi dia tebal banget bagian pilar A-nya. Meskipun di situ ada kaca segitiga, tapi tetap menurut gue ini agak kurang membantu. Kalau misalnya di perempatan nih harus hati-hati nih. Oke, terus sekarang kita ngomongin setirnya ya. Setirnya ini enak banget. Ini kita belokin, nurut banget kebaca arahnya kemana, mobilnya juga nurut. Kacau, racun banget di mobil. Ini kita belok-belokin gini, kebaca banget arah mobilnya kemana. Dan gesit gitu, berasa mobilnya lincah. Setirnya ini dia akurasinya bagus, responnya juga cepet. Feedbacknya sih agak kurang sedikit ya, jadi tekstur jalan tuh agak kurang kebaca. Dan dia bobotnya pas ya, nggak keentengan gitu. Nah, untuk Civic yang 2000cc ini, dia setirnya udah pakai sistem EPS atau Electronic Power Steering. Kalau yang 1800 dia masih hidrolik gitu ya. Memang kalau misalnya mobil yang pakai setir EPS itu kan kadang feedbacknya tuh aneh ya, nggak jelas gitu. Tapi kalau ini enak nih, EPS-nya masih enak. Jadi nggak seperti yang gue bayangkan, EPS pasti fake gitu responnya. Nggak, ini ternyata masih enak. Ini sekarang kita pakai belok nih di depan nih. Kecepatan 70. Gila. Gue pernah di belokan situ pakai Civic hatchback yang RS, itu kecepatan 60, bannya udah understeer gitu. Padahal bannya tuh pakai Yokohama loh, Advan. Yang kalau ini dia pakai Dunlop ya tadi ya. Kecepatan 70 masih ngikut bodinya. Memang suspensi dan chassis itu pengaruh banget sih menurut gue. Kita pakai belok lagi. Ambil, cat. Wah, tekuk. Mobilnya nurut banget. Waduh, racun. Ini harganya berapa ya? Abis ini gue browsing. Ya, jadi memang suspensi ini nurut banget karena bagian belakangnya juga itu kan udah double wishbone si Civic FD ini, tapi dia karakternya termasuk keras gitu suspensinya. Kalau misalnya kita pakai buat dalam kota yang khususnya Jakarta gitu ya, yang jalanannya nggak gitu rata, banyak lubang, itu lumayan keras bantingannya gitu. Jadi kalau misalnya gue saranin sih, kalau misalnya kalian mau beli Civic gitu ya, tapi buat jadi penumpang itu mendingan jangan. Kalau misalnya mau jadi penumpang, mendingan kalian beli Corolla. Kalau misalnya mau nyetir, baru ambil ini. Karena memang kenikmatannya tuh ada di balik setirnya ini loh. Damn, enak banget. Sekarang kita ngomongin bagian mesinnya ya. Jadi mesinnya ini dia 2000cc, tenaganya 155 horsepower dan torsinya 190 Nm. Sekarang kita kecepatan 50, gue langsung kick aja nih coba.
Wow, responnya oke juga. Udah cepet. Dan yang gue suka itu suara mesinnya ya. Ini suara mesin K20-nya Honda tuh memang nggak bohong sih. Jauh lebih enak dibandingin sama Civic yang sekarang tuh suaranya kan kayak mobil generik ya. Suaranya suara turbonya juga mesti ditambahin blow off biar ada suaranya. Bahkan sama Civic FK Type R pun gue lebih pegang ini suaranya, lebih enak ini. Apalagi mobil ini dia masih ada VTEC-nya gitu, jadi katup yang kebuka ya. Nah kalau kita ngomongin kenyamanan, memang kalau dari kekedapan kabin dia kurang kedap ya. Jadi kalau misalnya ada motor lewat, mobil lewat, itu masih kedengaran dari luar. Suara ban juga ini berisik. Suara bannya masih masuk ke dalam. Jadi mungkin kalau ditambahin peredam akan lebih nyaman. Tapi overall mobil ini tuh oke banget. Bahkan dibandingin sama Honda-Honda yang zaman sekarang tuh, gue masih pegang ini deh. Ini opini pribadi sih ya. Kalau misalnya menurut kalian gimana? Ada pengguna Honda Civic yang baru di sini? Atau ada yang pernah coba FD sama Civic baru-baru lainnya, FB atau FC gitu? Lebih enak Civic generasi yang mana? Komentar di bawah ya. Oke, jadi kayak gitu aja video kita kali ini. Kalau misalnya kalian suka, mohon tekan like, komen, dan subscribe kalau misalnya kalian belum. Thank you yang udah subscribe, thank you yang udah nonton. Dan silakan juga komentar di bawah mengenai opini kalian, saran kalian, atau kalian punya pengalaman mengenai Honda Civic, bisa langsung komentar di bawah. Dan terakhir, thank you juga buat teman gue Fikri yang udah minjemin, follow juga Instagram dia di sini. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Gue Brady, jangan lupa makan. Dadah. Got me dead live, I'm Kurt Cobain, boom, boom. Shit makes that super